Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrozin ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up-to-date seputar dunia pertanian. Sobat Agro, siapa sih yang tidak suka dengan buah alpukat? Jarang sekali orang yang tidak menyukai buah yang satu ini. Rata-rata buah alpukat bisa dimakan langsung dan bisa dibuat jus. Namun, ada jenis tertentu untuk bahan dasar kosmetik juga loh. Buah alpukat ini mengandung vitamin A dan E yang dapat menutrisi kulit, potasium dan kalium yang dapat menurunkan tekanan darah, serta zat besi untuk mencegah anemia. Buah yang berasal dari Amerika Tengah ini telah banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia. Nah, buat kamu yang tertarik untuk membudidayakan, simak langkah-langkah budidaya alpukat pada video ini ya. Sebelum memulai budidaya alpukat, ada baiknya kamu memenuhi syarat tanam buah agar hasilnya optimal. Tanaman alpukat dapat tumbuh dengan baik di segala tempat. Namun, idealnya ditanam di ketinggian 5-1500 meter di atas permukaan laut. Jika ditanam di dataran rendah, pilihlah varietas seperti alpukat mentega, alpukat aligator, rajagiri, dan alpukat kendil. Sedangkan untuk di daerah dataran tinggi, tanamlah varietas alpukat Miki ataupun alpukat varietas Ina. Selanjutnya adalah intensitas cahaya matahari. Pastikan lokasi tanam mendapat sinar matahari sepenuhnya ya. Dalam sehari setidaknya alpukat membutuhkan cahaya matahari selama 6-10 jam. Nah Sobat Agro, setelah mengetahui syarat tumbuh buah alpukat, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan benih alpukat yang akan ditanam. Terdapat kurang lebih 23 ragam varietas yang telah terdaftar di Kementerian Pertanian, yang dapat diperoleh bibitnya di toko pertanian. Namun ada juga varietas yang belum terdaftar namun sudah diakui keunggulannya secara luas oleh para petani alpukat. Misalnya saja seperti varietas mentega, Miki, dan aligator. Nah, setelah menentukan varietas yang ingin ditanam, Sobat Agro bisa membeli bibit alpukat yang unggul di toko tanaman terdekat atau bisa membelinya secara online. Selain bibit yang unggul, siapkan juga lahan yang gembur untuk budidaya alpukat. Agar tanah gembur, maka lakukanlah proses pengolahan lahan dengan cara di traktor maupun di bajak. Selanjutnya, buat lubang tanam sedalam 70 cm dengan jarak tanam sekitar 5 x 6 meter. Selanjutnya, taburkan pupuk kandang atau kompos sebanyak 10-20 ton per hektar luas lahan. Pupuk kandang ini berguna untuk meningkatkan kesuburan tanah pada lahan yang akan ditanami alpukat. Apabila pH tanah rendah atau asam, maka taburkan dolomit atau kapur pertanian untuk meningkatkan pH tanah hingga menjadi pH 6-7. Diamkan lahan selama 2 minggu sebelum ditanami alpukat. Setelah Sobat Agro memilih bibit alpukat yang telah disesuaikan dengan kondisi lahan, Sobat Agro dapat memulai tahapan berikut ini, yaitu pertama, bibit dikeluarkan dari polybag dengan hati-hati agar tidak rusak. Lalu, bibit ditanam sebatas pangkal batang atau leher batang. Usahakan perakaran bibit tidak menggerombol pada satu sisi, jadi bisa diatur agar akar dapat menyebar ke semua arah. Kemudian posisi bibit diarahkan tegak lurus agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya tanah galian dimasukkan ke dalam lubang tanam dan tanah di sekitarnya dipadatkan sehingga bibit bisa berdiri kokoh. Selanjutnya bibit disiram agar segera tumbuh. Setiap bibit yang sudah ditanam sebaiknya diberi ajir atau naungan untuk menghindari sinar matahari secara langsung.
dari terpaan angin maupun dari siraman hujan. Tahapan budidaya alpukat memang memakan waktu cukup lama. Untuk itu, sebaiknya Sobat Agro langsung menanam bibitnya. Sejak bibit ditanam hingga beranjak 2 tahun, lakukan penyiraman rutin dengan frekuensi 1 hingga 3 hari sekali. Jangan lupa lakukan penyiangan gulma dengan frekuensi tergantung pada banyaknya gulma yang tumbuh di sekeliling tanaman alpukat. Pengendalian gulma juga bisa dilakukan menggunakan herbisida selektif. Selalu lakukan proses pengamatan pada tanaman alpukat untuk mengetahui serangan hama dan penyakit. Jika serangan hama berada di atas ambang batas ekonomi, cegah dengan insektisida, dan jika ada serangan penyakit, cegah dengan fungisida maupun bakterisida. Selain itu, pohon alpukat juga sebaiknya diberikan pupuk kandang 6 bulan sekali dimulai saat pohon berusia 6 bulan. Atau juga bisa berikan pupuk seperti pupuk NPK, urea, TSP, KCL yang disesuaikan dengan dosis dan umur tanaman. Setelah pohon alpukat berusia 1 tahun, lakukan pemangkasan dengan cara mencabut ranting atau cabang yang rusak. Pertahankan ketinggian pohon alpukat antara 4-5 meter dengan memotong batang pucuknya. Pohon alpukat yang ditanam dari bibit dapat dipanen setelah 2-3 tahun dari masa tanam, atau sekitar 6-7 bulan dari saat bunga mulai mekar. Waktu pemanen ini tergantung dari varietas alpukatnya juga ya. Nah, ciri buah yang dapat dipanen yaitu berwarna coklat atau kemerahan serta mengkilap. Bila buah digoyangkan dan diketuk, bunyinya tidak nyaring. Kemudian buah dipanen pada tingkat kematangan 80-85%. Saat dipanen, buah harus dipetik atau dipotong bersama dengan sedikit tangkai buahnya atau sekitar 3-5 cm untuk mencegah memar atau luka pada bagian dekat tangkai buah. Nah Sobat Agro, itulah cara budidaya buah alpukat yang terbilang sangat mudah dilakukan. Untuk menghasilkan buah yang bagus dan produktivitas tinggi, perawatan harus diperhatikan. Selain itu, jenis bibit alpukat yang ditanam juga berpengaruh. Buat kamu yang tertarik untuk membudidayakannya, prospek usaha budidaya alpukat juga sangat menjanjikan. Karena permintaan pasar yang cukup tinggi. Harga alpukat pun cukup bervariatif di pasaran, mulai dari Rp10.000 per kilogram hingga Rp30.000 per kilogram berdasarkan varietasnya. Jangan dilihat dari harganya yang mahal ya Sobat Agro, karena selain lezat dan bisa diolah dalam berbagai cara, manfaat alpukat pun sulit ditolak karena kaya akan nutrisi. Nah itulah Sobat Agro cara budidaya buah alpukat. Selamat mencoba dan semoga berhasil.